Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran tematik ya. Silakan disiapkan dulu buku paket tematiknya. Dan sebelum mengerjakan buku paket tematik, silakan kalian simak dulu ya penjelasan Ustazah sebentar. Nah, beberapa hari yang lalu kita sudah belajar mengenai kalimat ajakan. Kalian masih ingat kan kalimat ajakan itu apa? Kalimat ajakan itu kalimat yang menyatakan ajakan seseorang kepada yang diajak bicara untuk sama-sama melakukan sesuatu. Jadi mengajak teman kita, orang di depan kita untuk melakukan sesuatu bersama-sama, itu namanya kalimat ajakan. Nah, biasanya kalimat ajakan itu diawali dengan kata mari atau dengan kata ayo. Misalnya, mari kita belajar bersama, ayo kita membeli makanan itu bersama. Nah, biasanya diawali dengan kata mari atau dengan kata ayo. Itu kalimat ajakan. Nah, kalau sudah paham tentang kalimat ajakan, silahkan kalian dibuka buku paketnya halaman 88. Di situ kalian garis bawahi mana kalimat yang menunjukkan kalimat ajakan. Terus nanti diisi pula halaman 89. Kalau kalian sudah paham, insya Allah kalian akan bisa mengerjakannya. Oke, sekarang Ustazah akan menjelaskan lagi sedikit tentang rumusan sila keempat. Nah, sila keempat itu kan lambangnya banteng ya. Nah, banteng itu maksudnya gimana sih? Banteng itu kan hewan sosial yang suka berkumpul. Seperti halnya bermusyawarah juga. Bermusyawarah juga kita bisa laksanakan kalau kita berkumpul. Jadi tidak dengan satu orang saja, harus berkumpul dengan minimal 2 orang ya. Sesuai dengan bunyinya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Makanya dilambangkan banteng, karena banteng itu merupakan hewan yang suka berkumpul. Maka musyawarah pun harus dengan berkumpul. Nah, sekarang muncul pertanyaan, kenapa sih Ustazah kita harus bermusyawarah? Atau apa sih Ustazah manfaat dari musyawarah? Nah, musyawarah itu dilaksanakan agar kita mendapat tujuan atau mufakat yang sama. Nah, jadi kita tujuannya apa? Nah, kita diskusikan, musyawarahkan gimana caranya nih biar kita bisa mencapai tujuan itu. Nah, tujuan itu tentunya yang disetujui oleh semua yang ikut bermusyawarah. Jadi tujuan musyawarah itu untuk mendapat atau untuk mencapai tujuan bersama gitu ya. Selain dari bermusyawarah, sila keempat juga mengajarkan kita untuk apa? Untuk menghargai pendapat orang lain. Kita tidak boleh egois, kita tidak boleh ingin menang sendiri. Pokoknya pendapat saya yang harus disetujui, yang lain tidak boleh. Nah, tidak boleh seperti itu. Tapi kita juga harus mau mendengarkan orang lain berpendapat. Kita harus menghargai orang lain, tidak memaksakan orang lain atas kehendak kita sendiri gitu. Nah, sekarang sila yang nomor kelima. Sila yang nomor kelima itu kan simbolnya padi dan kapas, yang mana bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kenapa sih lambangnya kok padi dan kapas? Karena padi dan kapas itu kan sandang dan pangan. Sandang maksudnya, kapas itu kan kalau kita pakai baju itu sumbernya dari kapas. Nah, jadi semua baju kita sebelum dijahit itu awalnya kapas. Pangan maksudnya semua rakyat Indonesia itu pasti makan padi, pasti butuh makan makannya itu kan padi, yaitu beras, nasi. Nah, jadi semua kebutuhan pokok masyarakat Indonesia itu adalah sandang dan pangan, yaitu kapas dan padi, meskipun kedudukannya pejabat sekalipun. Jadi dari rakyat yang kecil sampai ke pejabat semuanya sama, pakai baju, makannya juga nasi gitu ya. Jadi tidak dibedakan. Nah, itu makanya kenapa dilambangkan keadilan sosial itu dengan padi dan kapas. Nah, contoh gimana sih kita pengen ngamalin sila kelima? Nah, cara mengamalkannya adalah dengan kita bersikap adil terhadap teman-teman kita, terhadap adik-adik kita di rumah. Misal kalau punya adik, kita tidak membedakan teman dan kita mau berteman dengan siapa saja. Nah, itu contoh pengamalan dari sila nomor kelima ya. Nah, sekarang
Setelah mendengarkan penjelasan Ustazah tadi, sekarang silahkan kalian isi buku paket tematiknya halaman 88 sampai halaman 94. Insya Allah kalau kalian menyimak dengan baik tadi, kalian pasti akan bisa menjawabnya. Selamat mengerjakan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.